Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati B. Ali. Saya dari kelas D Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah uang. Pada tahapan manusia yang masih sederhana, mereka menyelenggarakan tukar-menukar dengan cara barter. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan kendala utama dalam melakukan pertukaran, yaitu sulit untuk memperoleh barang dan yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain, atau kesulitan mencari kesamaan permintaan. Uang dapat dikategorikan dalam jenis yaitu Huda dan kawan-kawan pada 2008. Yang pertama, uang komoditas. Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa perjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang akan tetapi tidak semua barang bisa menjadi uang. Yang kedua, uang kertas. Keuntungan menggunakan uang kertas adalah biaya pembuatan rendah atau nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal. Mudah dibawa kemana-mana dan dapat dipecah dalam nominal beberapa pun. Akan tetapi kekurangannya cukup signifikan, antara lain yang kertas tidak bisa dalam jumlah yang sangat besar serta lebih cepat rusak karena terbuat dari kertas. Yang ketiga yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran gir lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu kriteria dan fungsi uang. Beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang atau dalam kurung Kasrim pada 2008. Yang pertama, ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan menjamin ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk sebagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang kedua yaitu diterima umum, yaitu dapat diterima secara umum baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan maupun standar pencicilan utang. Yang ketiga, nilai yang stabil, yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya semakin sekecil mungkin. Yang keempat, mudah disimpan. Yang kelima, tidak mudah rusak. Yang keenam, mudah dibagi. Yang ketujuh, penawaran harus elastis. Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu alat tukar menukar, yaitu digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Yang ketiga, menimbulkan kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbulkan kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Yang keempat, standar pencicilan utang, yaitu mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Uang dalam ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu teori permintaan uang sebelum konvensional. Teori permintaan uang sebelum konvensional sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan asumsi klasik
yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan modal. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional tidak jelas, diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.